terdengar suara pintu diketuk. Masuk. Maaf Bang Herman. Masuk Wan, masuk. Wawan masuk dan melihat di situ ada Bang Herman, pentolan Black Dragon. Kemudian ada Erik sebagai tangan kanannya dan 2 orang bertubuh tinggi kekar, Wisnu dan Bram, pengawal pribadi Bang Herman. Tri dan Derry terkapar di depan kantor kita, Heru di depan kafe biru. Tapi mereka masih hidup dan sudah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Ridwan datang, ujar Erik. Herman hanya tersenyum. Kita hantam sekarang juga Bang. Jangan, mereka hanya memancing kita. Kalau kita bergerak, mereka akan yakin kita yang membunuh Jamal. Biar Bang, kita ratain aja sekalian, ujar Wawan, penuh semangat. Aku suka gayamu Wan, tapi ini soalnya lain. Karena ordernya bukan begitu, timpal Erik. Ya, ini soal cek kosong yang bisa kutulis berapapun jumlah yang aku mau. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, lalu Herman menuang minuman diikuti yang lainnya. Apa uang yang kuberi setelah Jamal mati masih kurang? Masih banyak sisanya Bang, ujar Wawan sambil tertawa. Kalau kamu mau lebih dari itu, jangan bikin gerakan apapun. Siap Bang, aku belum mau menghabisi mereka. Aku mau Sam dulu. Kau hubungi orang-orang Jatayu, dampingi Wisnu dan Bram. Sikat Sam, dia masih anak-anak Bang. Biar saya saja dan kawan-kawan Jatayu yang membereskan. Tapi ku dengar dia hebat. Dia belum ketemu saya Bang, ujar Wawan membanggakan dirinya. Baiklah, sekarang dengar baik-baik rencana saya. Semua diam dan memperhatikan dengan cermat arahan Herman. Sesekali mereka bertanya. Wawan sebenarnya bingung dengan rencana bosnya, tapi dia tak berani menentang. Kenapa harus bawa-bawa Jatayu dan beberapa kelompok kecil bawahan mereka? Kenapa bosnya bilang ada target yang lebih besar lagi? Siapa? Dia hanya tahu ini melibatkan uang miliaran. Dixon seorang penjahat kambuhan yang dia bayar 300 juta untuk membunuh Jamal. Orang nekat tapi setia dengan janjinya yang tidak membocorkan namanya pada polisi. Dia sendiri yang mengarang cerita agar dia bisa terbebas dari ancaman hukuman mati karena pembunuhan berencana. Dia yakin hanya akan kena hukuman di bawah 20 tahun, maka dia minta pengacara handal yang membantunya. Dia juga yang minta uang itu dia terima penuh dalam bentuk tunai sebelum dia melakukan tugasnya. Penjahat nekat yang ternyata tidak terlalu bodoh membuat Wawan menyetujui semua permintaannya dan melaporkannya pada Herman. Wawan memang orang yang paling ditakuti di Black Dragon, tapi dia merasa posisinya terhalang Wisnu dan Bram. Dia akan selalu jadi tukang jagal, tapi segala kegundahannya terhadap posisinya di Black Dragon menjadi punah dan hilang, tak berbekas setelah mendapatkan uang kaget 150 juta dari Bang Herman karena berhasil mengatur pembunuhan Jamal tanpa berimbas pada dirinya. Sebenarnya dia pernah mengutarakan kebingungannya pada Bang Erik. Bang, saya bingung nih. Soal apa? Kenapa sih Bang Herman ngincernya Jamal, bukannya Alex atau Ipul? Ya, bos punya rencana sendiri. Nanti juga ke sana. Kalau gitu, kenapa nggak langsung aja dari tuannya kita sikat? Kelar urusan kan Bang? Ya, tapi kita semua juga ikut kelar kalau begitu caranya. Kamu ini. Erik tertawa setelah menjawab Wawan. Kalau cuma Ridwan, saya masih sanggup Bang. Dia udah tua. Ya karena dia tua, makanya nggak ada yang berani deketin dia. Wawan menggaruk kepalanya karena nggak ngerti. Erik tertawa melihat tingkah Wawan. Wawan memang setia pada Herman, tapi tak banyak yang dia bisa ceritakan padanya. Gini Wan, nggak banyak loh orang yang tahu. Ridwan itu punya banyak kenalan orang-orang penting. Pejabat, pengusaha, orang-orang angkatan. Dia memang sudah tua untuk bertarung, tapi kekuasaannya jauh lebih kuat lagi. Dia mata-mata polisi gitu? Enggak juga. Kita bisa bunuh dia, tapi akibatnya Black Dragon pasti rata dengan tanah. Dia itu ternyata benar-benar kuat ya Bang. Ya karena itu Bang Herman gak mau gegabah. Dia mau sikat Ridwan, tapi dia harus dapat imbalan yang besar karena resikonya besar. Berarti ada yang lebih kuat lagi dibanding kita ya Bang. Ya, duitnya gak ada serinya. Tapi Bang, saya bisa cari orang macam kayak Dixon 100 juga saya sanggup Bang. Wan, susah ngomong sama kamu nih. 100 Dixon itu bisa kita bayar untuk ngilangin harimau putih. Tapi 100 Dixon lagi tidak bisa ngelindungin kita juga Wan. Wawan masih tidak mengerti, tapi dia tak ambil peduli lagi selama uang mengalir deras dari Bang Herman. Sam, mereka sudah bergerak? Belum Beh, nggak mau main depan juga kayaknya. Saya belum tahu rencana sebenarnya mereka. Herman sebenarnya nggak terganggu sama kita, tapi
uang bisa merubah pendapatnya. Dari dulu dia sudah lebih kaya dari kita. Hanya sedikit manusia yang puas dengan kekayaannya, Sam. Alex menimpali. Menurut Babe, ada yang mendanai Herman untuk menghancurkan kita? Tanya Ipul. Sam melirik heran dengan pertanyaan itu. Alex yang menjawab. Semua itu mungkin saja, tapi sebelum ada bukti ke arah sana, lupakan saja. Dendam dan iri juga bisa memicunya. Babe seakan menutup obrolan yang membuat mereka terdiam. Semua kemungkinan telah dibicarakan, tinggal menunggu mana yang muncul. Sam juga menyadari bahwa ada hal yang belum bisa dia pecahkan. Apa hanya karena tersaingi Herman membunuh Jamal, atau untuk melemahkan harimau putih, atau mungkin ada hal yang lain. Sam hanya bertekad akan menghantam semua yang terlibat. Kini yang di depan matanya adalah Wawan, yang dia ketahui sebagai orang yang menghubungi Dixon. Setelah itu Eric, atau bahkan langsung ke Herman. Gue punya kejutan. Di atap plaza kira-kira jam 11. Sam, Wawan mengernyitkan dahinya membaca pesan WA dari nomor yang tidak dia kenal, tapi tertulis nama Sam. Wawan langsung membawa 3 orang andalannya menuju Plaza Kira. Plaza ini merupakan salah satu tempat yang dikuasai Black Dragon. Jika benar Sam berada di sana, ini merupakan penghinaan sekaligus tantangan bagi dirinya. Pintu besi didorong perlahan oleh Wawan dan matanya langsung tertuju pada sosok anak muda yang duduk santai bersandar di tembok. Dia mengenali Sam dan melihat tak jauh dari situ Alex dan Ipul serta seseorang yang terikat tangan dan kakinya serta kepalanya ditutupi kain hitam. Wawan memandang ke seluruh penjuru atap plaza, tak dilihat orang lain selain mereka. Mau tidak mau ada rasa heran dalam dirinya. Bagaimana mereka bisa ada di atas sini? Kalau mereka hanya belanja atau makan, dia tidak akan heran dan dia tak akan mengusik mereka. Lagi pula, anak buahnya pasti sudah melaporkan. Dan siapa orang yang terikat itu? Lo mau apa? Tanpa basa-basi, Wawan menunjuk Sam. Lo udah tahu kita mau apa? Alex yang menjawab. Wawan hanya mendengus tidak peduli. Deh, nggak perlu bebelit-belit. Kalian mau apa? Dan siapa orang itu? Ditunjuknya orang yang terikat itu. Itu hadiah buat lo semua. Kalau lo nurutin permintaan kita. Ipul yang menjawab. Lo mau apa? Satu nama. Siapa yang memerintahkan lo ngehabisin Jamal? Ngimpi. Kalian cuma ngimpi. Wawan langsung berlari dan mengirimkan sebuah tendangan ke muka Sam. Dia menghindar dan menjauhi. Wawan melanjutkan serangannya dengan beberapa pukulan ke kepala dan dada. Sam hanya berkelit dan menjauh. Cuma segitu bisa lo? Sam hanya tersenyum. Dia tahu Wawan tidak boleh dipandang sebelah mata. Dia bisa menghindar, tapi diakui serangannya berbahaya dan gerakannya sangat cepat. Mereka berhadapan. Wawan memperlihatkan gerakan kaki yang sangat lincah. Kedua tangannya berada di depan dada, sedikit menutupi muka. Pukulan pun datang silih berganti. Beberapa pukulan sengaja ditangkis untuk merasakan kekuatan Wawan. Dan Sam tahu ini belum penuh. Tiba-tiba badan Sam terhuyung ke belakang menerima tendangan yang hanya sempat dia blok. Wawan menyeringai. Gua minta nama. Gak ada gunanya, jawab Wawan sambil melontarkan tendangan ke kepala. Sam menghindari serangan Wawan sambil mengarah ke laki-laki yang terikat, lalu menarik selubung kepala laki-laki itu. Bang Erik! Wawan dan anak buahnya serentak berteriak kaget. 3 anak buahnya langsung menyerbu hendak membebaskan Erik, namun dihadang Alex dan Ipul. Pakai sedikit otak kalian. Ini kesempatan terakhir, ujar Sam sambil melepas ikatan di mulut Erik. Kalian mundur semua, ujar Erik pada anak buahnya dengan suara tenang. Aku harus akui kehebatan kalian mengatur semua ini, Sam. Seperti yang sudah aku katakan, Bang Herman yang kasih perintah. Wawan tidak lebih tahu dari aku.